Perkenalkan, nama saya Bahjati Salsa dengan NIM 22810-467. Saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puji. NIM saya 2281040068. Saya sebagai pemateri 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Linda Nurhilma dengan NIM 22810400070. Saya sebagai pemateri ketiga. Halo guys, perkenalkan nama saya Leli Udayati Nisa dengan NIM 228104069 sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penelitian etnografi. Apa pengertian dari penelitian etnografi? Menurut bahasa, kata etnografi berasal dari dua bahasa Latin, yaitu ethnos yang berarti bangsa dan grafi atau grafien yang berarti gambaran, uraian, atau lukisan. Jadi, secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Atau dapat dikatakan, etnografi adalah suatu gambaran tentang bahasa atau uraian bangsa di suatu tempat atau di suatu waktu. Namun demikian, etnografi memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Bahkan, etnografi menjadi akar dari antropologi, sehingga pembelajaran etnografi dengan sendirinya akan menjadi pengantar dari pembelajaran antropologi. Bumpers menyatakan bahwa etnografi adalah kajian yang mendetail tentang pola interaksi sosial. Sedangkan menurut Lutz, etnografi mengenai analisis holistis mengenai masyarakat. Etnografi dapat dipahami sebagai suatu metode kajian yang digunakan untuk meneliti kebudayaan manusia. Tujuan penelitian etnografi. Jenis-jenis etnografi ada dua. Yang pertama ada etnografi realis. Etnografi realis adalah pandangan objektif terhadap situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara objektif mengenai informasi yang dipelajari daripada objek penelitian. Yang kedua ada etnografi kritis. Etnografi kritis adalah faktor seperti nilai orientasi memberdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih dan mengkhawatirkan tentang kekuasaan yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian etnografi. Nah, jadi penelitian etnografi memiliki ciri khas, yaitu bersifat holistik, integratif, dan think discussion, dan menggunakan penelitian kualitatif dalam mencari sudut pandang yang semula. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, partisipasi, dan wawancara secara terbuka dan mendalam, sehingga penelitian etnografi memerlukan waktu yang lama. Nah, menurut Giswell itu terdapat beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelitian etnografi. Yang pertama itu tema budaya. Jadi penelitian etnografi tidak sembarang dalam melakukan penelitian. Biasanya mempelajari tema budaya yang berasal dari antropologi budaya. Nah, yang kedua yaitu kelompok budaya. Jadi salah satu menjadi pembeda penelitian etnografi dengan penelitian yang lainnya adalah etnografi. Terus selanjutnya yaitu kelompok budaya. Jadi salah satu menjadi pembeda etnografi dengan penelitian yang lainnya adalah penelitian etnografi yang terletak pada kelompok. Jadi fokusnya tuh dalam menelitinya tuh ada beberapa kelompok.
Baduy, suku Papua ya itu adalah salah satu contoh dari kelompok budaya. Contoh-contoh penelitian etnografi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan langkah-langkah penelitian etnografi. Nah, langkah yang pertama yaitu menetapkan informan. Ada 5 syarat untuk memilih informan. Yang pertama, enkulturasi penelhubungan. Yang kedua yaitu suasana budaya yang tidak dikenal. Lalu yang selanjutnya yaitu memiliki waktu yang cukup dan nonalisasi. Langkah yang kedua yaitu melakukan wawancara kepada informan. Pada saat awal wawancara perlu menginformasikan tujuan, penjelasan etnografis meliputi perekaman, model wawancara, waktu, dan dalam suasana bahasa asli. Lalu penjelasan pertanyaan meliputi pertanyaan deskriptif, struktural, dan kontras. Tiga yaitu membuat catatan etnografis. Nah, catatan dapat berupa laporan ringkas, laporan yang diperluas, jurnal lapangan, dan perlu diberikan analisis atau interpretasi. Yang keempat yaitu mengenai mengajukan pertanyaan deskriptif. Pertanyaan ini digunakan untuk merefleksikan setempat. Pada saat mengajukan pertanyaan bisa dimulai dari keprihatinan, penjajakan, kerjasama, dan partisipasi. Yaitu melakukan analisis wawancara etnografis. Nah, analisis dikaitkan dengan simbol dan makna yang disampaikan informan. Lalu membuat analisis domain. Contoh domain cara-cara untuk melakukan pendekatan yang berasal dari pertanyaan. Misal, apa saja cara untuk melakukan pendekatan? Dan langkah-langkah selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan penelitian etnografi. Nah, kelebihannya yaitu menjelaskan budaya, masyarakat, atau peradaban secara terperinci. Lalu membantu mengidentifikasi topik perilaku manusia dan dinamika sosial. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu memungkinkan akademis untuk merasakan budaya dan belajar lebih banyak tentang masyarakat dan penelitian berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat yang diteliti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kekurangan penelitian etnografi. Nah, pekerjaan lapangan dan pengumpulan data yang panjang. Lalu perspektif penelitian kemungkinan terpengaruh oleh budaya yang diteliti. Lalu mungkin menghadapi masalah etika seperti persetujuan yang diinformasikan dan privasi partisipan. Sekian. Persamaan antara penelitian etnografi, fenomenologis, dan historis. gimana guys penampilan dari kelompok kita? Bagus? Iya. Kreatif kan? Iya. Menarik. Iya. Memotivasi? Iya. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi